kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan. Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita diizinkan Tuhan untuk kembali bersekutu dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa ini semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari pada saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang di hadapan hadirat Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada saat ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kami, bahwa kami akan diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kami. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami mohon biarlah hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, firman-Mu itu bisa tertanam di dalam hati kami, dan kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami bisa melakukan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan rahmat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam ibadah doa Philadelphia. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah dan rahmat Tuhan, saudara dan saya kita bisa tetap ada dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-134. Kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Demikian kata sabda Tuhan. Ajakan untuk memuji Allah. Nyanyian syiarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Semua yang berbakti di rumahnya pada waktu malam, angkatlah tanganmu ke tempat suci dan pujilah Tuhan. Semoga dari Sion kamu diberkati oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 134 ini adalah Mazmur syiarah. Karena kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan di sini,
Mazmur ini dimulai dengan kata nyanyian syiarah atau pujian syiarah. Di mana kalau kita lihat di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, kita bisa melihat dengan jelas di sana bahwa pemazmur mengajak supaya setiap orang yang beribadah kepada Tuhan itu mereka bisa memuji Tuhan. Mereka bisa menyembah Tuhan di dalam ibadah mereka. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa mazmur ini dikatakan mazmur syiarah atau nyanyian syiarah? Karena kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, ternyata kita akan menemukan di sana bahwa ada 3 perayaan besar yang biasanya dilakukan oleh bangsa Israel. Dan itu dilakukan rutin setiap tahun. Di mana setiap kali perayaan itu umat Israel, khususnya laki-laki, mereka selalu mengadakan perjalanan mereka ke Yerusalem. Jadi dari tempat di mana mereka tinggal, mereka selalu mengadakan perjalanan ke Israel, di mana di sana mereka berkumpul di satu tempat, yaitu di rumah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya mazmur ini dikatakan sebagai mazmur syiarah. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-16, kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Semua orang laki-laki Israel harus datang menyembah Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya 3 kali setahun, yaitu pada hari raya Paskah, pada pesta panen, dan pesta pondok daun. Setiap orang harus membawa persembahan menurut kemampuannya, sesuai dengan banyaknya rezeki yang diberikan Tuhan Allahmu kepadanya. Amin. Inilah yang sering dilakukan oleh bangsa Israel, yang rutin dilakukan oleh bangsa Israel dalam 1 tahun. Jadi ada 3 perayaan besar di sana, di mana setiap kali perayaan Paskah, perayaan panen, dan perayaan pondok daun, umat Israel selalu merayakan itu di Yerusalem, di rumah Allah. Hal ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya persekutuan kita dengan Tuhan. Hal ini memberikan gambaran kepada kita betapa mulianya, betapa indahnya ketika kita ada di rumah Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena di rumah Tuhan kita bisa berbakti kepada Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa mengagungkan Tuhan. Dan dikatakan di dalam bagian ini, pemazmur mengajak semua yang datang beribadah kepada Tuhan, supaya mereka harus memuji Tuhan. Supaya mereka serius di dalam peribadatan mereka kepada Tuhan, supaya mereka tidak bermain-main. Dia katakan, mari pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu ke tempat yang suci, dan pujilah Tuhan. Mengapa pemazmur mengajak mereka untuk memuji Tuhan, saudara? Karena kalau kita lihat dari 3 tradisi yang tadi, ya,
yang saya sudah katakan tadi. Karena bangsa Israel, mereka telah pernah diselamatkan oleh Tuhan. Karena umat Tuhan Israel, mereka pernah diberkati oleh Tuhan. Karena bangsa Israel, mereka hidup itu karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, pemazmur katakan, mari khususkan waktu ini untuk menyembah Tuhan. Khususkan waktu ini untuk memuji Tuhan. Angkat tanganmu dan sembahlah Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menarik kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, pemazmur bukan hanya mengarahkan umat Tuhan untuk serius di dalam beribadah kepada Tuhan. Pemazmur bukan hanya mengajak umat Tuhan itu menyembah Tuhan, tetapi sebelum akhir atau sebelum mereka pulang, ayat yang ketiga katakan, pemazmur meminta berkat dari Tuhan. Pemazmur meminta supaya Tuhan memberkati umat itu. Dikatakan, semoga dari Sion kamu diberkati oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya untuk mengingatkan bangsa ini, umat Tuhan, bahwa di dalam kehidupan mereka, Tuhan itu harus diutamakan. Karena mereka mereka bisa hidup itu karena berkat Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya sebelum mereka pulang, pemazmur memohon berkat dari Tuhan untuk mengingatkan bangsa ini bahwa penyertaan Tuhan itu akan selalu menyertai kehidupan mereka. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, jangan pernah kita lupakan Tuhan. Yang kedua, jika kita diberkati oleh Tuhan, jangan pernah lupakan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa keberhasilanmu itu semua karena Tuhan. Amin. Ya, keberhasilan kita, apa yang kita terima, itu semua karena berkat Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhanlah yang membuat kita bisa ada sampai detik ini. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami bersyukur kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, agar kami bisa belajar untuk terus memuji Tuhan. Di dalam keadaan apapun, kami harus belajar untuk terus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami ada, apapun yang kami terima pada saat ini itu semua karena berkat Tuhan. Tuhan ajar kami agar kami bisa belajar untuk mengabdikan diri kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ajar kami supaya kami bisa belajar serius dengan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berkati kehidupan kami, mata pencarian kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan memberkati.
Memberkati kami mungkin yang sakit secara fisik, Tuhan sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Kami yang bergumul, Tuhan bukakan jalan agar kami bisa tetap hidup di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai bertemu di waktu yang akan datang. Shalom. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.